Shalom. Enggak lah. Bagaimana, sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya beberapa minggu sakit ya. Nggak tahu, tiba-tiba aja mual. Terus apa ya? Kayak nggak ada nggak ada kekuatan gitu loh. Jadi dipakai ini sakit kepala ini kayak ditarik-tarik. Tapi puji Tuhan, semuanya sudah berlalu. Saya percaya semua karena Tuhan yang sudah menyembuhkan. Dan pagi ini saya mau untuk tema malam ini. Tema bulan ini ada di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan di sini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Di sini kasih Tuhan tidak tergoyangkan. Itu tema bulan ini ya. Saya mau angkat di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus pada setiap kita anak-anaknya. Kasih Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak bisa diukur oleh apapun. Waktu pagi ini firman Tuhan saya beri judul dalamnya kasih Bapa. Betapa dalamnya kasih Bapa kepada setiap kita. Saya kalau baca-baca firman Tuhan itu ya, saya paling suka itu isi Alkitab ini adalah mengenai kasih Bapa. Kasih Bapa yang luar biasa. Karena apa? Karena kasih Bapa itulah yang sudah menyelamatkan saya. Kasih Bapa itulah yang sudah mengampuni dosa-dosa saya. Kalau saya sering merenungkan firman Tuhan ini, saya sering merenungkan kasih Bapa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau seandainya Bapa itu tidak mengasihi saya, apa jadinya saya? Saya akan menjadi orang yang hancur. Saya akan menjadi orang yang tidak bisa terkendali dengan segala apapun. Hidup saya akan penuh dengan foya-foya. Hidup saya akan tidak teratur, tidak terarah. Saya sering merenungkan itu. Saya sering itu menangis ya kalau merenungkan firman Tuhan itu. Kasihnya Tuhan itu loh luar biasa. Makanya di sini dikatakan begitu lebarnya, begitu panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Kita tidak bisa mengukurnya. Begitu lebarnya, begitu dalamnya. Kalau kasih Tuhan itu begitu dalam, tidak ada yang bisa menggoncangkan kasih itu. Saya percaya sampai kita menutup mata, kita tidak pernah dapat memahami kasih Bapa secara sempurna. Kita kan nggak pernah bisa memahami kasih Bapa. Karena katanya yang mengasihi, tetapi kita
kita masih dihadapkan dengan segala perkara, dengan segala banyak masalah. Katanya Bapak mengasihi kita. Tapi kenapa kita kok masih aja ngadepi hal-hal yang membuat kita stres, membuat kita emosi karena keadaan. Padahal katanya Bapak itu mengasihi kita yang begitu lebar, begitu panjangnya dan tingginya serta dalamnya. Karena apa? Karena Bapak mengasihi, itulah Bapak mengajar kita, Bapak mendidik kita, supaya kita tidak menjadi anak yang lemah. Coba kalau seandainya anak kecil ini, L ini, kalau mamanya tidak mengasihi, dibiarkan aja, apa dia bisa bertumbuh menjadi anak yang baik? Kalau dia dibiarkan itu salah, tetap dibiarkan, tidak diberitahu. Kalau dia menghadapi apa-apa, kadang orang tua membiarkan ya. Kayak El ini berjalan tertate-tate, walaupun tahu sampai kejerongok-jerongok gini mau jatuh, dibiarkan. Karena apa? Karena mamanya tahu. Supaya apa? Supaya El ini pandai, pinter berjalan, tidak mudah kesandung. Dia bisa menguasai, kalau dia mau kesandung, dia bisa menguasai. Begitu juga dengan Bapak kita. Dia mengizinkan segala terjadi dalam hidup kita. Karena Bapak tahu kekuatan kita. Bapak tahu kemampuan kita. Bukan berarti kalau Bapak sudah mengasihi, orang tua sudah mengasihi, terus jalan kita mulus, kita tidak ada masalah, kita tidak ada pergumulan, kita tidak menghadapi hal-hal yang mengerikan sekalipun. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi terkadang menghadapi penyakit yang katanya dokter tidak ada obatnya, tapi itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau apa? Tuhan mau kehidupan rohani kita itu kuat. Bukan hanya tubuh jasmani yang kuat, dilatih, fitness, jalan, lari-lari, senam supaya seger. Tetapi jiwa kita, kerohanian kita tidak dilatih oleh Bapak, tidak dilatih oleh Tuhan. Sekalipun badan kita besar, badan kita gede, kita akan menjadi seseorang yang rapuh, yang tidak bisa menghadapi pencobaan, yang tidak kuat. Karena apa? Karena rohaninya tidak dilatih. Kekuatan rohani itu lebih penting daripada, ya memang penting ya, tetapi rohani itu lebih penting. Karena dengan rohani yang kuat, pasti tubuh kita ini akan menjadi kuat. Karena apa? Karena rohani kita itu selalu diberi makanan yang sehat, minuman-minuman yang menyegarkan, yaitu firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa dapat memahami kasih Bapa secara sempurna, semata-mata karena begitu besar, lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita. Dan itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Ada 3 gambaran mengenai kasih Bapa bagi kita, yaitu ini saya catat di sini. Yang pertama, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh dahsyat firman Tuhan ini. Besarnya, begitu besar kasih Tuhan. Kita bisa melihat ya, seseorang dapat dilihat dari seberapa bernilainya pemberian orang itu kepada kita. Seberapa besar cintanya seseorang dapat dilihat dari seberapa bernilainya pemberiannya. Bukan harganya. Tentunya kalau nilainya itu tinggi, pasti harganya mahal. Terlebih lagi kasih Bapa. Cinta Tuhan kepada kita sangat besar. Karena Dia berikan kepada kita adalah satu-satunya anak yang tunggal itu, yang Dia miliki untuk menebus hidup kita. Saya percaya kita nggak mau mengorbankan satu anak pun demi orang lain. Tidak ada yang bisa. Walaupun anak kita itu banyak, sekalipun anak kita 3, 4, 5, tapi kalau dikorbankan satu hanya untuk orang lain, itu tidak mungkin. Manusia itu tidak mungkin. Tetapi Bapa merelakan anak tunggalnya untuk mati di kayu salib. Karena apa? Karena besarnya kasih Bapa itu kepada kita semua. Makanya Dia rela menyerahkan anaknya kepada kita semua. Agar kita ini loh yang harusnya binasa, yang harusnya kita itu tidak bisa berhubungan sama Tuhan. Tuhan tapi memberikan anaknya hanya untuk apa? Supaya kita yang percaya, kita menerima kasih-Nya, kita ditebusnya, kita diselamatkan. Karena apa? Karena Bapa ingin kita semua ini tinggal bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Bapak ingin semua manusia, sebenarnya Bapak ingin semua orang ciptaannya ini, yang diberikan rohnya, yang dihembuskan nafasnya ini, untuk manusia ini, mau semuanya tinggal di dalam kerajaannya. Tapi karena memang manusia itu pada dasarnya jahat. Tetapi Tuhan itu begitu sabar, begitu mengasihi kita itu sabar sekali. Sedangkan kita sering mengecewakan hatinya, kita sering tidak setia kepadanya, kita sering tidak taat kepadanya. Tetapi Tuhan itu masih menunggu kita. Ayo anakku, aku mengasihimu. Tuhan sering katakan di dalam firman-Nya, aku mengasihimu. Datanglah kepadaku, engkau yang lemah dan letih lesu. Datang kepada Tuhan. Jangan engkau menyelesaikan masalahmu itu sendiri. Engkau harus tahu bahwa Tuhan mengasihi. Jangan kau tanggung sendiri penderitaanmu, masalahmu, pergumulanmu. Tuhan mau kita itu datang kepadanya. Tuhan mau kita itu berseru kepadanya, berteriak kepadanya. Karena Tuhan mau menolong. Tuhan itu sumber kasih. Sumber kasih. Kalau sudah sumbernya itu pusatnya. Sedangkan itu sumber kasih. Kita ini cabang-cabangnya Tuhan. Kasihnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Melalui kehidupan kita bisa mengasihi banyak orang. Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan.
agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jangan kasih itu hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan mati untuk kita, dan kita dipakainya untuk memberitakan kabar baik itu, agar setiap manusia, setiap telinga mendengar kabar baik itu, yaitu Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan bukan hanya orang yang percaya, orang yang sudah lahir Kristen, tapi orang semuanya, tidak pandang bulu, siapapun, kalau yang mau datang kepadanya, dia mau menerima dengan tangan terbuka. Kasih Tuhan itu, coba kita kalau pas di rumah renungkan kasih Tuhan itu. Jangan kita terus sibuk dengan sibuk dengan kegiatan kita sepanjang hari ya. Jangan, beri waktu sesaat sambil bekerja, bisa kok sambil bekerja. Berikan hatimu untuk tertuju kepadanya, dan renungkan kasih Tuhan itu yang sudah membawa kita sampai saat ini. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan, karena di dalam firman-Nya ini kita percayakan firman Tuhan itu ya dan amin, hidup. Kalau kita semua itu percaya kepada firman-Nya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu, engkau merasa sendiri, engkau merasa tidak diperhatikan sama keluargamu, sama orang tuamu, engkau merasa dibiarkan, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri, tidak pernah membiarkan engkau menghadapi perkaramu, masalahmu sendiri. Ada satu pribadi yang selalu memanggil nama kita untuk datang kepadanya. Jangan kamu bawa terus bebanmu itu. Ada aku anakku, ada aku. Aku akan membawa bebanmu itu. Serahkan sama aku. Tuhan, kalau kita mau merenungkan, Tuhan itu akan bicara. Dan membuat hati kita itu penuh damai sejahtera, membuat hati kita itu tidak lagi terbeban. Tuhan kalau sudah mengasihi kita dengan pengorbanannya, dengan kasih setianya, dengan setiap penyertaannya dalam hidup kita, dengan apa kita membalas kebaikannya itu? Kita tahu, walau dengan pengabdian kita sepenuhnya kepadanya, tidak bisa membalas kebaikannya. Sebab kebaikan Bapa tidak bisa diukur oleh apapun. Karena kebaikan Bapa dan kasih Bapa itu menjamin hidup kita akan ada di dalam kerajaannya. Tapi jaminan kepada manusia, jaminan dari manusia hanya sebatas di dunia ini. Manusia menjamin hidup kita, tetapi tidak pada saat hidup kita berakhir di dunia ini. Oleh karena itu, berikan sepenuhnya hidup kita, hati kita, pikiran kita, roh kita. Minta Tuhan supaya roh kita itu tertanam di dalam hatinya, tertanam di dalam hadiratnya, sehingga setiap ada masalah, setiap ada pergumulan apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang. Karena apa? Roh Kudus bicara. Kita tahu. Mari kita belajar. Mulai kita itu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya sering ya menyampaikan firman, andalkan Tuhan.
Jangan mengandalkan manusia, sekalipun itu anakmu, sekalipun itu suamimu atau istrimu sendiri. Jangan engkau mengandalkan, karena itu juga termasuk manusia. Walaupun hubungan yang begitu dekat, tapi jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Apapun itu, andalkan Tuhan. Jangan kita meminta Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tapi kitalah yang harus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita harus belajar. Minta Tuhan ajar, minta Tuhan didik. Supaya itu mengerti. Minta roh pengertian untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Untuk Tuhan, minta Tuhan untuk membawa kita masuk dalam zonanya, masuk agar kita bisa merasakan kasih Bapa itu. Kalau kita pernah mengalami kasih Bapa itu, kita tidak akan pernah bisa melupakan. Jangan saat Tuhan kita berdoa, doa kita dijawab. Setelah itu, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjawab doaku. Sehari 2 hari aja mengucap syukur, kemudian lupa karena sudah selesai. Sebab apa kalau kemudian selesai begitu aja? Saat engkau dihadapkan lagi dengan masalah, engkau akan lupa yang sudah Bapa kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan lupa kasih Bapa itu yang pernah membawa engkau keluar dari masalahmu. Engkau akan melupakan. Dan yang kedua adalah kasihnya kekal, tidak berubah. Kita bisa baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Berarti tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Berarti kasih Bapa itu kekal, tidak pernah berubah, tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh keadaan apapun. Bahkan oleh keadaan kita sendiri. Kita mungkin yang sudah menyimpang, kita yang sudah melupakan Dia, kita yang mau cari jalan sendiri. Itu Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap Tuhan terus memanggil nama kita untuk kembali. Kembali anakku, kembali. Kalau dulu Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dengan memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib tanpa syarat. Bahkan saat di atas kayu salib Dia masih sempat mengatakan, Bapa, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan masih berdoa bagi seluruh bangsa Israel saat itu. Dia minta pengampunan buat bangsa Israel. Karena orang-orang Israel, bangsa Israel sudah membawa Dia untuk disalib. Bahkan Tuhan dikutuki. Tetapi kasih-Nya tetap tidak pernah berubah. Kalau saat itu Tuhan kasih-Nya tanpa syarat, hari ini juga, hari ini, besok, dan selamanya Dia akan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Minta pengalaman berjalan bersama Tuhan.
supaya kita boleh mengenal kasih Tuhan itu. Tanpa kita mengalami berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal kasih Tuhan. Kalau suami istri tidak pernah sebelum menjadi suami istri mereka berkenalan, kemudian lanjut saling bertemu, saling melihat hati satu sama lain, kita tidak akan pernah bisa mencintai. Untuk mengatakan aku mencintaimu sayang. Tanpa kita ada komunikasi yang baik sama pasangan, tanpa ada perhatian satu sama lain, memperhatikan. Saat kita saling memperhatikan, saat kita saling komunikasi, kita sama-sama nyaman, kita sama-sama sama-sama seiring. Semakin hari semakin kita rindu untuk bertemu. Itulah cinta. Sehingga kita bisa mengatakan, sayang, aku mencintaimu. Aku sayang sama kamu. Begitu juga pasangannya, ya aku juga. Kemudian mereka akan membuat perjanjian untuk diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita ini pengantin perempuan. Pengantin prianya itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita nggak pernah komunikasi, kita nggak pernah mencari Tuhan, kita nggak pernah rindu. Kalau orang pasangan suami istri sebelum jadi suami istri kan berjauhan, dia berusaha untuk bertemu. Dengan apa? Dengan memberikan waktunya. Setelah bekerja dia langsung mandi langsung dia, aku ke sana ya. Kalau zaman dulu surat, selalu surat ini ada. Karena apa? Rindu. Begitu juga bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa mengatakan aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu. Enggak, no. Pret itu namanya. Kalau kita enggak pernah melakukan hubungan, pertemuan, mencari. Kalau kita ngomong rindu sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mau mencari. Apa itu beneran cinta? Enggak. Kalau pasanganmu ngomong cinta tapi nggak pernah apel, nggak pernah datang, nggak pernah tanya. Kalau suamimu itu mencintai kamu, terus gak peduli, cuek, gak ngurus, gak ada panganan ya wis, enggak, cintanya sudah hilang berarti. Tapi kalau orang mencintai, dia akan selalu berusaha untuk ketemu. Setidaknya komunikasi sama Tuhan. Begitu juga dengan kita harus komunikasi. Kita harus selalu firman Tuhan ini kita baca. Disinilah Tuhan berbicara. Kasih tidak akan tersambut tanpa salah kedua-duanya ini saling merespon. Tuhan mengasihi, tetapi kita tidak merespon. Apa kita bisa merasakan kasih Tuhan? Enggak. Apa kita bisa apa kita menerima janjinya? Enggak. Kasih Bapa itu kasih yang kekal dan selalu baru setiap pagi dalam firman-Nya ya. Kasih Bapa itu kasih yang kekal, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Begitu besar kesetiaannya kepada kita. Tidak ada
yang bisa kita lakukan untuk mengubah kebenaran itu. Enggak ada. Kita mau mengubah kebenaran kasih Tuhan itu enggak ada. Dengan dalil apapun tidak bisa. Karena itu kasih Tuhan itu dinyatakan dalam firman-Nya. Dan firman itu dulu, sekarang, dan selamanya tetap tidak pernah berubah. Itulah kasih Tuhan seperti firman itu. Tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Dia tetap mengasihi kita meskipun kita berbuat jahat kepadanya. Meskipun kita jahat kepadanya. Ada di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saya ingat Tuhan mengasihi saya, bahkan saya masih hidup di dalam dosa. Bukan berbuat dosa saja, saya tinggal hidup di dalam dosa. Kalau sudah tinggal hidup di dalam dosa, kemana-mana ya dosa itu sama saya. Tapi kalau kita sudah ditebus, kita bertobat, ditebus, kemudian kita berbuat dosa, itu berbuat dosa. Kita minta ampun, selesai. Tuhan mengampuni. Dan kita tidak mengulangi lagi. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita tinggal di dalam dosa itu, kita harus bertobat. Dan itu sungguh-sungguh bertobat. Justru kita masih di dalam kehidupan kita di dalam dosa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya. Saya dulu, kehidupan saya jauh di luar Tuhan. Saya mencari kesenangan sendiri. Saya mencari dengan cara saya sendiri. Yang penting saya dapat duit dengan caraku. Aku bisa hidup enak. Akhirnya saya menikah dengan orang, ya itu tadi, karena dia berduit, uangnya banyak, saya dibelikan rumah, dibelikan mobil, saya menikah dengan orang itu. Tanpa saya melihat siapa dia. Yang penting saya punya segalanya sama dia. Saya menikah tidak diberkati Tuhan waktu itu. Saya begitu menyakiti hati Tuhan. Saya begitu mengecewakan Tuhan. Makanya saya sering merenungkan, Tuhan, apa jadinya kalau saat itu Engkau tidak menebusku, Engkau tidak mengasihi aku, dan Kau biarkan aku berjalan sendiri di dunia ini. Aku akan hancur. Mungkin anak-anakku tidak tahu, mungkin mencelat kemana-mana ya. Aku mungkin gak ngereken anakku. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Dia menyelamatkan saya. Dia membawa saya. Untuk saya meninggalkan dosa-dosa. Itu saya tinggalkan semua dosa itu. Saya gak mau lagi berbuat dosa itu. Kemudian saya menerima kasih itu. Dan saya benar-benar menikmati, merasakan kasih Bapa itu. Sehingga saya waktu diproses, harta saya habis, semuanya habis, suami ninggalin saya. Anak-anak masih kecil-kecil waktu itu. Tapi saya enggak marah sama Tuhan. Saya enggak marah-marah, tapi saya bersyukur, Tuhan, aku percaya. Saya tahu itu Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam hati saya memberikan pengertian-pengertian. Saya enggak marah-marah, aku ikut Engkau tapi aku tambah kayak gini, enggak. Iman saya diproses, iman saya dibentuk. Dan saya sekarang menjadi seperti sekarang ini. Saya tahu saya masih banyak kekurangan. Tetapi saya tahu persis bahwa walaupun saya banyak kekurangan, Tuhan mengenal saya. Tuhan mengerti saya.
Makanya saya tidak mau pasrah, saya tidak mau menyerah begitu saja kepada keadaan. Tapi saya mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sampai saat ini saya masih mengalami hal-hal. Dulu saya diproses begitu panjangnya, saya diproses Tuhan. Untuk apa? Supaya saya kuat. Ternyata saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan ini loh. Bahwa Tuhan tuh mengasihi. Tuhan membentuk aku menjadi seperti sekarang ini. Dulu aku orang memandang sebelah mata. Karena aku sering pulang malam. Sering sudah mulutku ini sumpah serapah. Saya bejat. Tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan membentuk pribadi saya, karakter saya. Sekalipun mungkin saya masih sering ngomong ini enggak bisa. Keras, terutama saya ngadepin kembar saya dari dulu. Saya ngadepin kembar, kalau ngadepin orang lain saya masih, ya Tuhan, saya masih bisa. Tapi kalau sudah kena kembar, tak lihat, tenang Ali. Tambah nemen diwomong, dipanggil gak ngereken. Ini sudah gitu. Pernah saya itu ingat gitu ya. Zelda, ayo jangan, tambah ngece. Semua lari jauh. Jadi ya Tuhan, itu yang menjadi pergumulan saya sekarang ini, masih enggak bisa yang namanya mulut ini ngomong kalem. Zelda, jangan gitu sayang, ayo sayang, enggak bisa, saya belum bisa. Tapi saya percaya. Tapi umurku wis sami ini ya. Umurku wis sami ini kok sik durung sabar gitu loh. Sabar ngadepi anak-anak ya. Waduh, karena saya dulu terlalu keras sama anak-anak saya. Itu yang sering saya ajar itu Bram itu. Bram itu yang sering saya ajar itu. Dia itu menjadi anak, tapi puji Tuhan, saat saya bertobat, saya mulai ada doa bagi anak-anak saya. Mereka menjadi dewasa, tidak menjadi anak-anak yang nakal. Itulah kalau dengan kesabaran kita ikut Tuhan. Biar Tuhan itu proses hidup kita, supaya kita itu menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah. Anak-anak yang tidak mudah putus asa. Karena mental yang kuat itu membuat kita itu tidak takut menghadapi apapun. Tapi kuatnya di dalam Tuhan loh ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Tapi bersama Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh. Karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menyupport kita, memberi kekuatan. Kamu bisa anakku, kamu mampu anakku. Kamu jangan menyerah. Perjalananmu sudah panjang. Jangan menyerah dengan keadaanmu sekarang ini. Jangan menyerah dengan penyakitmu. Tapi terus kurang sedikit lagi perjalananmu akan sampai. Pegang terus tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin kamu dalam kegelapan, kamu tidak tahu apa-apa, pegang terus tangan Tuhan. Kita akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita akan terus berjalan dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan pernah kita mudah menyerah. Dia mengasihi kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita saat kita masih berbuat dosa. Saat kita sudah ditebus, kita berbuat dosa lagi. Apalagi tambah orang yang berdosa aja Tuhan mengasihi, apalagi orang yang sudah hidupnya penuh dengan Roh Kudus, tidak hidup dalam dosa lagi, hidup dalam kekudusannya. Lebih-lebih lagi apa yang tersembunyi
bagi dunia ini Tuhan akan singkapkan bagi setiap anak-anaknya. Jangan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Untuk firman-Nya yang terakhir kita bisa baca dalam Roma 8 ayat yang ke-38 dan ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan apapun itu. Kalau kita sudah ditebusnya, kita sudah ditebusnya, dijadikan anaknya, anak pilihannya. Bahkan anak-anaknya sudah ditetapkan untuk Tuhan pakai hidupnya. Tidak ada yang bisa memisahkannya. Hidup kita dari kasih Tuhan, apapun itu. Mungkin dengan anak-anak muda, tidak ada yang bisa memisahkan kasihmu dengan Bapa oleh karena perempuan. Perempuan yang cantik, banyak duitnya. Jangan pernah. Mungkin karena jabatan, kita selama ini cuman jadi staf biasa aja, gajinya gak muda-muda. Diiming-iming, dinaikkan jabatan, naik bajian. Tapi kamu harus tinggalkan Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Bapa pada kita semua. Itu pegang janji Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Sehingga jangan takut, jangan pernah takut apapun yang engkau hadapi. Apapun itu. Ekonomi, rumah tanggamu yang mungkin sudah di ujung tanduk, yang mungkin sudah mulai cerai aja. Aku sudah gak tahan sama kamu. Mulai hari ini, kita yang memiliki hati untuk mau sudah selesai aja aku sama Tuhan. Yang mau karena rumah tangga kita mau melanggar apa yang Tuhan tentukan, kita mau cerai. Mungkin anak-anak kita yang sudah mulai menyakiti hati kita sebagai orang tua, kita mulai putus asa. Stop. Ada Bapamu yang sangat mengasihi engkau, bahkan mengorbankan anaknya bagi kau, bagi kita semua. Datang kepada Tuhan. Kalau kita mungkin gak bisa berdoa, aku gak bisa berdoa, Bu Ros. Roh Kudus yang di dalam kita yang akan mengajar kita untuk berdoa. Saat kita memberikan waktu, kita datang kepadanya. Kita hanya menyembah. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, aku percaya. Datang kepadanya. Allah yang damai sejahtera itu akan memenuhi hati kita. Allah yang penuh kasih itu akan membebaskan hati kita dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu hati kita sehingga kita tidak berdaya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masalah itu, karena penyakit itu, karena anak, karena suami, karena istri, mungkin karena bos.
yang sudah mengecewakan kita, menyakiti kita, sehingga sakit hati yang luar biasa, datang kepadanya. Bapamu akan melawat engkau, Bapamu akan datang. Aku mengasihimu anakku, aku gak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun kau sering meninggalkan aku, tetapi aku mengasihimu. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, berikanlah hatimu untuk Tuhan. Mulailah lakukan hubungan komunikasi sama Tuhan, terutama anak-anak muda. Engkau masih panjang masa depanmu. Mulailah belajar datang kepada Tuhan. Walaupun hatimu hancur, walaupun hatimu tidak karu-karuan, tidak bisa berbuat apa-apa, coba. Apa sih susahnya untuk mencoba? Walaupun itu kok sama Tuhan coba-coba. Tapi bagi anak-anak muda, engkau yang masih merasa aku masih muda, aku masih panjang umurku. Waktu Tuhan tidak lama. Bertobatlah. Cari Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Engkau akan mendapatkannya. Apapun kau yang saat ini mencari pekerjaan, jangan mengandalkan orang, tapi andalkan Tuhan. Berdoa, Tuhan akan buka jalan, engkau akan mendapatkan pekerjaan. Engkau anak-anak yang rindu mau kuliah, tapi orang tua nggak mampu, berdoa supaya Tuhan buka jalan, engkau bisa kuliah. Banyak kesaksian orang tuanya nggak mampu tapi mereka bisa kuliah. Tangan Tuhan yang menolong. Jangan pernah kecilkan dirimu. Majulah bersama Tuhan. Engkau akan melihat hasilnya. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kalian semua. Jangan hatimu ditaruh di luar Tuhan, tapi biar hatimu selalu di dalam Tuhan. Karena engkau di luar Tuhan, engkau akan hancur, engkau akan binasa, engkau akan tidak bisa meraih masa depanmu dengan gilang gemilang. Tetapi saat engkau taruh pengharapanmu, hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan menuntunmu, membimbingmu ke dalam pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Mulailah sempatkan untuk berdoa, untuk bicara sama Tuhan. Tuhan merindukan kita semua untuk menyapanya. Terkadang kita masih bangun tidur langsung plas. Kita tidak tahu apa yang di depan. Yang tahu itu Tuhan. Beri waktu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Sepanjang hari. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Mulailah mencintai Tuhan dari hatimu. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan bisa mengubah hidupmu. Kasih Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Jangan sia-siakan hidup kita yang kita sudah diselamatkan. Kita awali dengan roh, jangan kita akhiri
dengan kedagingan. Daging menghancurkan hidup kita. Daging ada batasnya, 70, 80, 90, kemudian hancur. Tapi roh akan pergi di mana kita menentukan di dunia ini. Saatnya kita itu memikirkan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Bukan bagi kesenanganmu, bukan bagi apa, aku pingin seperti orang lain. Tapi bagi Tuhan,